Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, brother and sister fillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, kita sudah masuk 15, sekarang sudah masuk 17 Ramadan. Sudah 2 pekan kita mengadakan kajian ini. Semoga kajian ini menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau yang cowok itu setiap minggunya pasti selalu diingatkan untuk bertakwa ketika sholat Jumat. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan sama-sama belajar untuk menjadi seorang soleh, gitu. Soleh atau seleha. Bahwasannya soleh dan soleha itu wajib ternyata gitu, sesuai dengan judul ini. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan yang akan disampaikan oleh Ustadz Agung Waspodo. Yang mana nanti pastinya ada sesi tanya jawab. Kami harapkan kepada rekan-rekan, sister and brother dapat bertanya. Ya, nanti akan dibacakan alurnya bagaimana. Tapi untuk itu, izin Raihan untuk menyampaikan informasi yang pertama. Jadi dari Rohis Lintas Arta membuka sarana untuk rekan-rekan baik yang hadir di Zoom, yang offline maupun yang tidak hadir di sini dari rekan-rekan PT Apika Nusa Lintas Arta untuk berzakat, berinfak maupun wakaf ke barcode yang telah kami sediakan atau ke JIS dari Rohis Lintas Arta. Dan berikutnya kami memastikan dari Masjid MBH membuka sarana kepada rekan-rekan yang ingin berdonasi Jumat berkah gitu. Jadi silakan untuk scan barcode yang sudah ditampilkan. Terakhir informasinya adalah, oh tidak terakhir sih. Yang ya untuk rekan-rekan yang belum join WAG Keluarga Muslim Lintas Arta, segera untuk join grup tersebut seperti itu. Nah, insya Allah materi-materi atau berita lainnya terkait dengan kajian lainnya akan diinformasikan di sana. Dan terakhir yakni dari office service dari Lintas Arta membuka untuk teman-teman berbuka bersama, lalu sholat berjamaah serta tadarus bersama di ruang 3S ini jika tidak dipakai ruangannya. Jadi untuk itu bagi rekan-rekan yang ingin masih kerja jam segitu belum pulang ingin buka bersama silakan untuk hadir ke ruangan 3S ini. Baiklah, langsung saja kepada rekan-rekan. Oh ya, kita jargon dulu dong untuk bakar semangat. Boleh tangannya taruh di kepala semuanya teman-teman. Mohon izin bapak-bapak. Waduh, ngapain ini MC gini? Boleh dipijit-pijit, pijit-pijit. Langsung dikeluarin suaranya. Kalau ada yang bilang boom, langsung keluarin suaranya. Wah gitu nggak apa-apa ya. Yang mau quote-quote juga nggak apa-apa Pak. Silakan. Tempat kajian ini adalah tempat istirahat kita bersama. Pokoknya ya. Boleh 1, 2, 3 dipijit, pijit, 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 pijit. 1, 2, 3. Boom. Ya udahlah begitulah. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Agung Waspodo untuk menyampaikan materinya. Soleh itu wajib. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Alhamdulillah. Ini unik nih buat saya nih ya. Kita pijit-pijit kepala nih, bagus juga. Biar nggak ngantuk mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada siang hari ini di tanggal 17 Ramadan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita atas nikmat tersebut karena orang banyak cita-cita, banyak rencana itu biasanya sehat. Kalau sakit cuma satu cita-citanya, sembuh. Ya, jadi alhamdulillah kita sehat, jadi kita punya rencana-rencana baik di bulan Ramadan maupun nanti pasca Ramadan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini judul ditugaskan kepada saya, soleh itu wajib. Saya cari-cari ini kira-kira apa yang dimaksud ya. Ada berbagai arah gitu ya. Kalau saya lihat akar katanya solaha itu artinya menjadi baik. Ya. Sulhun itu ada juga artinya damai. Ya. Kemudian banyak lagi turunan-turunan yang semuanya positif. Ya. Tidak ada yang negatif saya lihat. Di dalam kamus-kamus tidak ada yang tidak. Bahkan bagus semua.
Solah juga ditambahkan alif maksuro, berarti sesuatu yang proper, sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ternyata kalau kita bicara tentang soleh ini berarti kita bicara tentang orangnya ya, muslih, orang yang soleh. Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran, di slide pertama ayat 113, 14, dan 15, itu pembicaraannya tentang orang-orang yang aslinya itu sebenarnya Allah ingin mendeskripsikan orang-orang baik di antara ahli kitab. Tetapi ini juga merupakan identitas kita. Karena misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, yatluna ayatillahi ana al-laili ya. Ana al-laili wahum yasjudun. Ternyata kriteria pertama orang soleh itu adalah suka bangun malam untuk sholat dan sujud. Maksudnya sujud di situ as-sholah. Para ulama mufassirin sepakat bahwa yang disebut dengan yasjudun yaitu yang yusallun atau orang yang melakukan sholat. Jadi itu kunci pertama. Jadi kalau kita senang sholat itu sudah kriteria soleh. Sudah ada kriteria solehnya. Kemudian di 114 wa yu'minuna billah. Tapi semua itu harus atas dasar keimanan kepada Allah dan wal yaumil akhir. Kalau yaumil akhir ini kan hadisnya tentang Ramadan kan banyak ya. Man kana yu'minu billah man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Terus depannya tinggal ganti saja. Ya, man qama ramadana sama belakangnya. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang salat malam, mendirikan malam, menghidupkan malam, maka masuk surga. Jadi orang soleh ini berpeluang ya, berpeluang menjadi penghuni surga. Jadi kita semua pasti mau insya Allah. Ya kan mau nggak? Nah, kalau nggak mau kita langsung bubar. Billahi taufik wal hidayah. Kalau mau lanjut, kalau nggak mau ngapain terus gitu kan? Nah, gitu, alhamdulillah. Nah yang ternyata yang berikutnya itu semua masih internal itu. Ketika Allah berfirman, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah itu dibutuhkan keberanian. Karena menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu kan berarti kita sudah berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika berinteraksi dengan orang lain, kesolehan kita atau kesolehahan, susah ya, solehahan kita, ya karena ada ibu-ibu di sini, ada muslimah, diuji. Jadi ternyata soleh itu bukan hanya bagus buat sendiri, tapi juga berkaitan dengan orang lain. Kan kita nggak mungkin ngajak orang kalau kita sendiri nggak. Ya kan? Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak perbuat. Itu di surat As-Saff. Ya. Jadi begitu. Jadi soleh dan soleha itu ya bukan cuma penampilan saja, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi bagaimana mengajak orang pada baik. Tadi alhamdulillah dipanggilin ya, tolong brother and sister gitu kan, dipanggil ke sini kan, teman-temannya bagus. Ya. Kalau bahkan lebih bagus lagi ketika kita mau turun ke masjid atau ke musola itu sambil ke ruangan-ruangan itu satu-satu gitu. Ayo, ayo, ayo berangkat. Nah itu ciri orang soleh. Jadi kalau besok ada yang ngajak-ngajak kita ke masjid, nah, jangan sampai duluan dia, kita yang ngajak dia duluan. Nah, gitu. Supaya kita sama-sama soleh. Ya. Dan harus berani menghadapi kemungkaran. Harus berani. Yang menghindar dari kemungkaran, oh nggak pentingnya, yang penting saya selamat. Kan ada tuh sikap begitu, yang penting saya selamat. Terserah orang lain. Nah itu bukan sifat orang yang soleh dan soleha. Jadi harus mau ngajak orang lain, harus mau memperbaiki diri sendiri, ya memantaskan diri supaya kita ketika ngajak orang lain itu orang juga bisa melihat, oh iya memang benar dia. Dia ngajak sholat, memang dia rajin sholat. Dia ngajak tilawah karena rajin baca Quran gitu kan. Ngajak sedekah karena dia juga terlihat sodakonya walaupun kita nggak pamer-pamerkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga keempat. Wa yusari'una fil khairat. Nah, ini kalau kita sering nyebutnya itu fastabikul khairat. Apa fastabikul khairat? Berlomba dalam kebaikan. Nah, di sini sari itu dalam bahasa Arab artinya cepat. Ada di ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin itu seterusnya. Bersegera. Jadi orang baik itu jangan nunda. Nanti ajalah. Sorean dikit. Masa solehnya menjelang maghrib. Ya kan, itu semua orang kan begitu Ramadan kan soleh banget itu menjelang maghrib karena mau buka. Gitu. Ya. Entah siangnya itu sholat apa enggak, naudzubillah. Kadang-kadang ada habis waktunya tidur gitu kan. Tadi juga udah bagus tuh. Awas nyender-nyender karena nyender ini godaannya besar. Kita nggak boleh nyalain setan, kenapa? Karena di bulan Ramadan itu dibelenggu semua. Jadi nggak ada itu nyalain gara-gara setan. Nggak ada, setannya dibelenggu di mana? Ya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, ada yang maksiat-maksiat, nyerempet-nyerempet, ya itu diri kita.
Bahkan ulama Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri dari Basra, Irak, mengatakan, Anda akan tahu siapa dirimu di bulan Ramadan. Kenapa dia bicara begitu? Ahli tasawuf ini, orang yang senang tazkiyatun nafs, senang membersihkan hatinya. Banyak orang merujuk kepada beliau. Karena di bulan Ramadan itu pure, benar-benar nilai kita. Kan kalau nilai di luar Ramadan, X minus Y, Y-nya gangguan setan. Nah kalau di Ramadan itu X minus 0. Nggak ada porsi setannya. Yang ngajakin kita males, yang ngajakin kita masih aja ngomongin orang, itu nggak ada. Berarti Ramadan nilai murni, bukan nilai katrol. Jadi kalau di Ramadan itu rajin, ya itulah kita, insya Allah. Nanti bisa kita bawa momentumnya untuk bulan yang lain. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Nah, baru dikatakan itulah orang-orang soleh. Jadi diceritakan dulu baru disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, wa ma yaf'alu min khairin falayukfaru. Nah, ini enaknya jadi orang soleh. Tapi jangan baca 115 kalau 114-nya belum diberesin. Anda nggak dapat 115 kalau 114-nya tidak dibereskan. Jadi beresin dulu 114 baru wa ma yaf'alu, apapun yang mereka kerjakan min khairat, dari berupa kebaikan, fala yukfaru, tidak akan dicoret, tidak akan dibuang. Jadi nikmatnya jadi orang soleh itu adalah kebaikan kita tuh dicatat Allah. Ya. Jadi nggak bisa tuh dalam Islam, yang penting dia berbuat baik, sholat kagak, tidak tadarus, nggak bisa. Untuk supaya diterima Allah kebaikannya, syarat-syarat minimumnya harus dipenuhi. Kan ada istilahnya sufficient gitu kan, ada yang necessary kan, ada tuh kondisi kalau kita bikin zaman dulu bikin coding itu kan, nah itu ada syarat minim, nanti syarat apa gitu kan. Kalau syarat minim terpenuhi, pindah ke sini nanti. Kalau syaratnya lebih dari itu pindah ke sini, kayak ngitung zakat. Gitu. Kurang lebih begitu. Jadi logika berpikir dalam Islam itu sangat dihormati. Ya, Islam agama yang sangat logis. Nanti ada cuma beberapa poin saja yang butuh iman. Ya, dan itu harus dipahami seperti itu. Jadi mau nggak kita pahalanya diterima? Mau, jadilah orang soleh. Gimana soleh tadi? 113, 114. Ya. Dan nggak usah malu, maksudnya gini. Jangan sampai, nanti saya nggak diakui nih, nggak usah. Kita butuh pengakuan Allah saja. Wallahu alimum bil muttaqin. Jadi orang takwa itu nanti Allah tahu. Jadi nggak perlu orang lain tahu. Nggak perlu juga kita klaim gitu kan. Nggak usah kita klaim di medsos bahwa saya takwa, nggak usah. Karena pengakuan itu paling bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu slide pertama. Slide yang kedua, karena saya tahu mungkin ya menduga-duga saya mungkin ada jamaah muslimahnya, maka solehah ya. Tadi nggak diminta sebenarnya di tor, cuman soleh aja. Ya, solehah nggak diminta. Ini bonus. Nah, bonus. Ayatnya ada di An-Nisa 34. Ustaz ini hitung-hitungan banget sih. Fasalihatu qanitat. Oh, yang pertama qanitat ternyata. Ya, fasalihat, orang solehah itu intinya kata Allah itu qanitat. Taat sama Allah itu dulu. Kalau yang laki-laki tadi banyak sekali kriterianya. Nah, yang kedua. Nah, itu sudah. Itu saja. Fasalihat, orang yang soleha, perempuan-perempuan soleh itu aslinya utamanya qanitat. Kalau dia sudah taat, qanitat ini Allah atau ya billah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah punya modal bagus. Ibu-ibu sederhana sekali, gampang sekali, muslimah, perempuan mudah sekali. Taat saja sama Allah udah beres urusan. Karena nyari nafkah gak wajib. Ya kan? Ngurusin apa lagi? Menjaga ke rumah tangganya. Ini kan awalnya ayat ini kalau nggak salah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kalau tidak salah ayat 34 ini awalnya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, anak-anak dan keluarga. Itu enak, mudah. Kalau kita harus cari nafkah juga, soleh juga. Nah, kalau perempuan cukup kuantitas. Yang berikutnya, hafidhatul lil ghaib. Karena laki-laki sering keluar rumah nyari nafkah. Karena perintahnya kan begitu kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nyari nafkah di mana? Di luar rumah, atau ada juga sih yang dari rumah dengan cara online mungkin ya misalnya. Seandainya keluar rumah, maka perempuan tambah satu lagi kriterianya supaya soleha. Hafidhatul lil ghaib. Jadi menjaga semuanya ketika suaminya nggak ada. Udah, dakhalal jannah, masuk surga. Makanya nggak pernah kedengeran kan keluarga-keluarga soleh dan soleha itu ada yang main belakang lah gitu kan, macam-macam lagi yang lain, selingkuh, wah udah jauh banget itu. Jauh banget banget. Begitu.
Ternyata sesederhana itu kalau ditanya orang, apa soleha itu? Apa dia bacaan Qurannya bagus, hafalin? Enggak usah itu. Itu nanti tambahan aja. Ketika dia rajin di rumah, ketika dia bisa menjaga harta orang tua, suaminya, ketika dia bisa jaga rumahnya, anaknya dan sebagainya, otomatis. Otomatis. Bapak-bapak kan cari yang hafiz Quran. Gak dapat-dapat kenapa? Karena yang bersangkutan sendiri yang nyari gak hafiz. Gimana nyari yang hafiz Quran, hafiz Quran kalau sendirinya? Tidak. Ya. Tapi carinya sederhana aja, yang taat sama Allah dan siap taat menjaga suaminya ketika nggak ada. Seluruhnya ketika nggak ada. Begitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Wah, enak sekali. Bima hafidhallah. Karena dijaga Allah. Dijaga Allah. Perempuan yang jaga Allah, dijaga Allah. Enak nggak? Nih. Jaga Allah, jaga semua perintah Allah, maka Allah jaga dia. Makanya nggak ada itu perempuan-perempuan yang solehah itu diganggu-ganggu, itu nggak ada. Segen orang, dibuat Allah segen, bahkan takut orang. Menghindar, kenapa ini orang muslim apa? Tapi kalau ada perempuan kemudian dikerubuti orang, ya, ayat ini udah nggak berlaku lagi, udah. Kerubuti orang, nggak ada. Termasuk nanti kalau kita suatu saat bahas tentang parenting, termasuk juga mendidik anak perempuan kita supaya jadi yang begini aja. Begini aja. Bahwasanya nanti dia tuh bisa jadi S2, S3, doktor, profesor, bonus. Bonus. Gitu. Dia bisa menempatkan diri nanti. Ya, dan seterusnya. Nah, lanjut di bawahnya itu. Allahu Akbar ya. Ayat 36 surah yang sama. Wa'budullaha wa la tusyriku. Nah, ini sudah mulai poin-poinnya. Perempuan soleha itu cirinya. Tapi modalnya qonitat, hafidhot. Itu aja, modal cuma dua itu aja. Tapi pengejauhan tahannya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Rajin beribadah, tidak menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tuanya dia baik. Wabidil qurba, karib kerabatnya dia jaga. Wal yatama, anak-anak yatim dia urus. Wal masakin, orang-orang yang miskin juga diurusin. Wal jaridil qurba wal jaril junubi, tetangga dekat, tetangga jauh. Tapi tadi tetap rambu-rambunya jaga suaminya ketika nggak ada. Boleh bergaul, boleh izin gini nanti besok ada pertemuan ini, pengajian ini, ya jam sekian sampai oke, selesai, beres. Ya, tidak ada macam-macam yang lain-lain, nggak ada. Ya. Wasahibi bil jambi. Nah, kalau yang kerja ada dalam kasus-kasus tertentu Rasulullah membolehkan muslimah bekerja. Ada beberapa sektor yang dibolehkan. Maka ketika kerja ada sahibi bil janbi, teman sejawat. Tapi para ulama menafsirkan teman sejawat ini yang sama, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nah, beratnya di situ. Karena kita kerja di masa sekarang ini kan campuran kan, di dalam suatu kantor, satu ruangan bahkan bisa jadi perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu aja tuh. Kuncinya di situ. Bisa nggak kita jaga ketika dengan wasahibi bil jambi? Jaga itu, ada makna di situ bahwa sekalipun kerja tetap dalam rangka qonitat, hafidhot, jaga. Ya suaminya mungkin nggak ada. Tapi apakah kalau suaminya nggak ada dia terus asal-asalan kan nggak juga. Wabnis sabil, untuk orang-orang yang di jalan dalam perjuangan. Wabnis sabil ini adalah kadang-kadang disebut juga orang musafir, musafirin juga ada dia urus. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang dimiliki. Nah, itu solehah itu begitu. Slide berikutnya. Nah, kalau digabungkan soleh dengan soleha itu, mereka ini tipikal orang-orang yang menegakkan kebenaran. Masya Allah, menegakkan kebenaran. Padahal dia bukan polisi, bukan jaksa, bukan anggota aparat keamanan, tapi tetap kita punya tugas itu ternyata. Ya, di dalam Islam yang menegakkan hukum bukan hanya aparatur hukum, tetapi semua. Ayatnya mana? Al-Maidah 8 dan 9. Nah, ini sudah saya mudahkan ini, Pak. Kenapa saya pakai warna-warna, Ustaz? Gak pernah Quran pakai warna-warna gini. Ini supaya Anda bisa asosiatif. Otak kita itu asosiatif dia. Begitu yang lihat warna kuning, dia cari kuning yang lain. Nah, saya bantuin. Enak kan? Kalau Anda lihat warna hijau, pasti langsung nyari yang hijau lagi. Nah, saya bantukan. Supaya nanti ketika baca itu, oh maksudnya, kanu qawwamina lillahi syuhada abil qist. Jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan menjadi saksi-saksi dengan adil. Daripada nyari-nyari ini maksudnya kemana, ini maksudnya kasih saya warna. Ya.
Itu bonus. Nah kalau kita lihat ayat ini Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kunu, jadilah kalian qawwamina lillahi, penegak-penegak kebenaran karena Allah. Dan syuhada bil qis, menjadi saksi yang adil. Oh jadi saksi itu penting. Jadi kalau kita misalnya kan ada orang meninggal dunia itu ya, bagaimana yang bersangkutan ini Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan, apakah dia orang yang baik? Ah, kita jadi saksi bahwa betul saya tahu orangnya baik. Nah itu nggak boleh saksinya main-main. Ya, jadi kalau misalnya ada tuh dulu, ada orang yang sebenarnya dia ini nggak disukai masyarakat, tapi karena dia mau kelihatan baik, maka dibayarlah orang-orang itu supaya datang, oleh keluarganya dibayar. Waktu ditanya, ya, ditanya gitu, apakah dia hal huwa min ahlil khair? Khair di belakang itu dibayar semua. Yang ngomong khair di belakang itu. Apakah dia orang baik? Baik gitu. Tetap saja nggak dihitung. Gitu. Bayangkan sudah meninggal aja masih bayarin orang untuk menyolatkannya, untuk ininya. Nah, untuk bila jangan seperti itu ya. Jadi begitu. Ternyata menjadi adil penting. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada satu kaum mendorong kamu tidak adil. I'dilu itu fi'il amr tuh perintah. Berlaku adillah gitu ya. Huwa aqrabu taqwa, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Takwa adalah salah satu bentuk keimanan yang diterima Allah Subhanahu wa taala, takwanya kita itu. Makanya tadi sudah disebutkan tadi, kalau kita nih, Bu Ibu, kalau kita ini sholat Jumat itu pasti dikasih tahu takwa-takwa oleh khotib. Nah, kalau ibu-ibu kan biasanya tidak sholat Jumat. Kalau fikih mazhab Syafi'i memang tidak, tapi kalau Hambali, maaf, Hanafi, itu ibu-ibu sholat Jumat juga. Coba di Turki itu. Sholat Jumat muslimah ada di belakang. Tidak semua tapi ada. Seperti itu. Atau mazhab Maliki juga dalam kondisi tertentu membolehkan. Karena di Indonesia mazhab Syafi'i pada umumnya maka tidak perlu sholat Jumat. Ya, tapi pesan takwa itu bukan hanya untuk laki-laki tapi untuk seluruh hamba Allah. Wattaqullah, lagi bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu kok yang semua yang kita kerjakan. Jadi jangan takut kalau ada orang tidak apresiasi, enggak masalah. Kita bantu enggak di acknowledge, enggak masalah. Terima kasih wala salam wala kalam, enggak masalah. Karena apa? Allahu innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu semua. Yang penting itu catatan kita di Lauhul Mahfuz itu. Catatan manusia kadang ada, kadang enggak. Karena manusia belum tentu senang sama kita. Dan kita nggak usah mencari-cari senangnya manusia itu. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habis. Kemudian ayat 9-nya. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah janjikan kepada orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dan melakukan kegiatan perbuatan yang soleh. Tadi orang soleh melakukan yang soleh. Orang soleha melakukan yang soleha juga. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dapat ampunan dan pahala yang besar. Siapa yang nggak mau ampunan? Ramadan ini kan kita semua cari ampunan. Iya kan? Nah, siapa yang tidak mau pahala yang besar? Kadang-kadang pahala besar itu ajrun azim, dalam banyak ayat itu maksudnya al-jannah atau jannatul firdaus. Itu maksudnya. Jadi semua kita butuh surga. Nah, terus saya tawarkan di sana ada 10 poin. 10 poin untuk jadi orang soleh yang baik. Nah, poin pertama, masih kuat nggak? Jam berapa kita terakhir tadi nantinya? 3:00. Jadi sekarang kira-kira 10, 15 menit ya? Kurang lebih 15 menit sebelum tanya jawab ya. Oke, saya ini cepat ya. 1. Ini dari kitab sebenarnya. Dari kitab saya sarikan aja. Langsung saja ya. 1 itu adalah qawiyul jismi. Badannya harus sehat. Tadi saya katakan kan orang sehat itu banyak rencana. Orang sakit 1 rencana. Apa rencananya ke orang sakit? Sembuh. Ya, jadi sehatlah. Banyak hadisnya. Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minad dhaif. Oh itu. Orang yang kuat fisiknya itu lebih disukai dan dicintai Allah daripada orang yang lemah. Oh, lebih disukai. Ya. Nah, jadi Ramadan ini capek enggak? Agak capek ya? Ngaku aja enggak apa-apa. Capek, agak capek pasti capek karena kita di luar pola. Tapi masih sempat enggak olahraga? Nah, sempat jalan dari sini ke stasiun, dari sini ke terminal, ya, dari sini ke halte ya, lumayan. Dihitung nggak itu berapa langkahnya? Dihitung dari rumah ke sini ya, bagus. Dihitung. Untuk apa dihitung? Biar nanti bisa ngukur buka puasanya. Oh, enggak ya. Untuk sehat. Ya.
Ya, jadi jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Ramadan bukan bulan lesu. Kenapa? Rasulullah di tahun kedua Hijriah pertama kali itu puasa Ramadan perang Badar. Berangkat ke Badar itu nggak dibatalkan puasanya. Baru ketika mau perang lawan Abu Jahal kata Nabi, afturu batalin gitu. Udah kelihatan musuhnya baru batalin. Kalau nggak dibatalin Nabi itu sahabat perutnya kosong waktu perang kata Nabi batalin. Dibagi-bagi kurma, bagi-bagi kurma, kurma ke sana. Ya, bagi kurma gitu. Nggak ada es jeruk ya, cuma kurma aja. Bagi-bagi itu es jeruk. Takutnya ada yang mikir, kan kalau siang-siang ini suka halusinasi kan, apa-apa itu kelihatannya enak. Hati-hati. Jadi badan kuat. Jadi Ramadan, apalagi? Apa yang terjadi di bulan Ramadan itu? Fatu Mekah, itu juga 8 Ramadan. Kita Indonesia Merdeka juga bulan Ramadan loh. Kita kan tahunnya cuma 17 Agustus 1945 ya. Nah, aslinya itu kalau di convert, itu 9 Ramadan 1364 Hijriah. Makanya kalau lihat foto, pernah lihat gak foto proklamasi kami bangsa Indonesia, itu meja di rumah pegangsaan 56 itu gak ada satu apa namanya gelas pun. Dulu saya masih kecil mikir, ini orang pada ini kali ya, lupa lupa minum kali ya. Saya belum tahu kalau itu bulan Ramadan itu kan. Apa orang-orang apa Pak Karno, Bung Hatta ini kan, apa ini kali ya, saking semangatnya lupa minum, nggak nyediain minum di mejanya nggak ada. Ternyata bulan Ramadan, baru tahu beberapa tahun setelah ya, setelah saya dewasa. Oh iya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jadi orang soleh harus matinul khuluq, akhlaknya harus mulia. Kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus kecuali, bukanlah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi nggak ada tuh orang soleh solehah tapi mulutnya nyakitin, nggak ada. Nggak ada. Ya, apa itu istilahnya apa? Julid lah atau apa? Itu pokoknya orang-orang yang ngeselin gitu kadang-kadang gitu ya. Jangan, karena kriteria muslim sederhana itu apa? Orang lain selamat dari lidah dan tangan. Itu minim itu. Orang lain itu selamat dari omongan kita, selamat dari gangguan kita. Jadi nggak boleh usil ya. Muslim tuh nggak boleh usil. Ngiket-ngiket ini, ngambil-ngambil barang orang gitu ya, nyembunyiin. Ngeprank-ngeprank bukan budaya muslim, bukan. Ngeprank bukan budaya muslim, nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikut. Ya, jelas itu yang kedua. Yang ketiga, mutsaqaful fikri, wawasannya luas. Ya, sebenarnya ini setiap poin ini ada poin-poin di bawahnya ya. Nanti kan file sudah saya kasih ke panitia ya. Silakan kalau mau dibaca. Misalnya tadi yang sebelumnya tadi yang akhlak mulia itu gimana caranya? Jujur dalam berkata, tidak pernah berdusta, menepati janji, menjadi pemberani, tahan. Itu ada poin-poinnya di bawahnya. Di bawahnya ada yang di kuning-kuningin itu ya. Tapi saya nggak baca ke situ karena nggak bakal cukup kalau dibaca semua. Jadi cukuplah nanti kalau mau tahu lebih jauh, nah lihat di bawahnya poin-poinnya. Itu pun sudah ringkasan. Aslinya setiap poin ini ada 20-an. Yo kalau dibawa ke sini langsung satu-satu pasti mundur, mundur tinggal saya sendiri ngomong di sini. Kalau saya semuanya ya. Jadi poin-poin saja. Nomor 3 tadi wawasan luas. Kita itu harus tahu perkembangan dunia, perkembangan teknologi. Nggak boleh muslim gaptek, nggak boleh. Harus ngikutin, tapi jangan sibuk itu. Tetap poin utamanya apa? Ya terutama misalnya di Ramadan, ya ibadah-ibadah ditingkatkan. Tapi kita perlu tahu, jangan sampai misalnya kita nyasar, kita nggak tahu di mana titiknya. Ya, kan sekarang masih ada tuh kan orang yang nggak bisa baca peta. Ya, gimana kalau misalnya GPS-nya mati besok-besok, kan repot. Saya sama istri ngajarin baca peta, coba matiin, nggak usah pakai GPS, coba lihat itu belok kanan apa belok kiri, saya bilang. Mana ya kanan apa kiri? Karena katanya ternyata kata dokter Aisyah Dahlan perempuan agak susah diajarin peta. Tapi kalau dia bisa, pinter banget. Anak saya yang perempuan bisa banget tuh yang peta. Nah, jadi nggak apa-apa. Wawasan kita harus kuat. Termasuk juga baca berita-berita tentang Palestina. Tuh, supaya kita tahu perkembangan dunia. Yang keempat, nah ini semua insya Allah kalau sini udah beres ini. Qadirun alal kasbi. Mampu punya penghasilan. Oh itu kriteria soleh. Jadi yang enggak, ini bukan orang nganggur ya. Orang yang kalau kerja itu dia bisa menghasilkan itu profesi, profesional. Itu. Bukan orang nganggur. Kalau orang nganggur itu kan kadang-kadang dia baru dipecat, lagi nyari-nyari gitu kan. Nah itu tidak tergolong kriteria. Tapi kalau dia bekerja, mampu. Atau misalnya kalau dia tidak punya pekerjaan yang tetap, tapi tetap dia kreatif gitu untuk mencari peluang-peluang bisnis. Itu betul. Banyak sekali sebenarnya penjelasannya. Seperti Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah kan, kaum muslimin itu nggak menguasai pasar. Pasar siapa yang pegang? Banu Kainuqa, Banu Nadir, Banu Quraisyah. Siapa mereka? Yahudi.
Rasulullah butuh berapa lama untuk menghabisi pasar Yahudi? 6 tahun saja. 6 tahun saja. Pasca perang Khandaq nggak ada lagi terdengar pasar Yahudi. Gimana caranya? Di tahun kedua itu Rasulullah pulang dari perang Badar beli tanah. Jadi kan Rasulullah dapat ini, dapat gonimah kan, perang kan dapat gonimah. Ghanimah Rasulullah itu besar. Dibelikan apa? Sepetak tanah. Di depan mana? Pasar Bani Qainuqa. Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadis Imam Ahmad, hada sukukum. Ini pasar kalian. Jadi Rasulullah itu berwakaf Masjid Nabawi dan berwakaf pasar. Pasar gratis di pasir, digratisin sama Nabi. Tapi semua orang yang berbelanja di situ, berjualan di situ, semua ngalir pahalanya kepada Nabi SAW. Dahsyat kan? Hebat. Itu 4. Mampu berpenghasilan. Jadi Muslim tuh nggak boleh males. Nggak boleh males. Kalau misalnya pekerjaan dia nggak mendatangkan uang, dia cari pekerjaan yang lain. Bisnis lah. Kan ibu-ibu banyak yang saya punya banyak teman-teman yang bisnis online, BDR. Ya, apa itu istilahnya? Bisnis dari rumah, BDR tuh. Bisnis dari rumah. Silakan. Bahkan kami pernah mengunjungi seorang ulama besar di Timur Tengah. Ya, dia itu dekan gitu, dekan di fakultas itu. Jadi uangnya udah banyak lah, kelihatan gitu dari kantor, dari rumahnya. Tapi di depan rumahnya ada warung kecil. Saya pikir orang Indonesia kali yang jualan di depan rumah Syekh ini kan. Saya tanya itu punya rumah siapa? Siapa yang jualan? Oh itu punya saya kata dia. Loh, kok masih jualan saya? Kata dia, kan gaji yang saya terima dari kampus itu cuma 1/10 dari rezeki saya. 9/10-nya dari sono, kata. Dari situ nggak pakai bahasa Indonesia sih. Kata dia begitu. Wah, kaget saya. Dikeluarkan hadisnya, ahli hadis belum dikeluarkan hadisnya, takhris hadis dia. Bahwa hadis bahwasanya seseorang itu kalau kerja ya dibandingkan dia buka usaha itu yang harta sekian puluh juta ini kita dapatkan ini misalnya belasan juta atau berapa juta terserah itu baru 1/10. Jadi bapak tuh kalau nggak bisnis masih miskin. Karena masih ada 9/10-nya lagi minat tijaroh kata Nabi. Minat tijaroh. Jadi semua kita bisnis harus jadi bisnis. Yang kelima, orang soleh sifatnya apa? Salimul akidah. Akidahnya lurus. Kok akidah nomor 5, Ustaz bukannya nomor 1? Nah, ini menarik ini pendekatannya. Karena kenapa ditaruh di nomor 5? Karena akidah itu bukan cuma sehari 2 hari, dia butuh keyakinan sampai meninggal dunia. Seperti halnya misalnya di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Akidah itu menjaga perjalanan. Bisa nggak kita terjaga kalau miskin? Berat kata Nabi. Orang yang fakir dekat dengan kufur. Gimana akidahnya? Los. Sakit. Banyak kan orang hebat. Imannya sakit bertahun-tahun. Lama-lama lepas harapan. Pas mau meninggal dunia. Tidak mau mengucapkan syahadah. Dakhalal nar itu. Jadi akidah itu kenapa ditaruh nomor 5? Ya. Karena ternyata bukan berarti dia tidak penting, tapi perlu topangan-topangan yang lain, yang kuat, badannya sehat, orangnya akhlaknya bagus. Maka akidah itu terjamin panjang. Ketika dia diterpa kemiskinan, tetap kuat. Ketika dia diterpa misalnya di PHK, tetap kuat. Kenapa? Yang 4 tadi yang menyokong. 5. Yang keenam, ya tadi salimul akidah. Yang keenam adalah sahihul ibadah. Ini salah ketik nih, bukan murni akidah nih. Harusnya sahihul akidah ibadah itu artinya seseorang itu ibadahnya sesuai tuntunan, Nah, itu kajian fikih nantinya ya. Banyak yang bisa dihadirkan untuk ini. Saya ngebut nomor 7. Mujahadun li nafsihi, atau di sini an yakuna mujahidan li nafsihi. Itu tergantung ininya aja, penggunaan kalimat fiilnya saja. Ya. Artinya intinya mujahadun li nafsihi itu adalah kita itu bersungguh-sungguh melatih diri ini supaya menjadi tertib. Gitu maksudnya. Ya. Jadi barang siapa yang bisa melatih dirinya tertib, maka bagus. Jadilah dia orang yang soleh. Apa dalilnya Ustadz yang seperti ini? Ya, Rasulullah pernah bersabda, Al-qayyisu min ummati mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di kalangan umatku itu adalah yang bisa menjaga hawa nafsunya. Nah, gitu. Mujahidun li nafsihi, atau an yakuna mujahidan li nafsihi. Jadi kita itu bicara tentang jihad sana sini, kalau diri sendiri belum disiplin, bangun masih telat, ya, tilawah belum selesai udah tidur, ya, we go to sleep not because we are tired, we go to sleep after the job is done. Pernah nggak dengar yang kayak gitu?
kita tidak istirahat karena sudah capek. Kita istirahat setelah semua tugas beres. Hari itu. Kalau tugas besok, ya besok. Pernah nggak? Pernah nggak mau tidur tuh, udah capek banget. Aduh enak nih kalau tidur nih, udah nyelonjor nih tinggal ini. Pas dilihat kurang 2 juz, ntar dulu dah, terusin aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah udah capek, udah dilihat jam udah agak malam. Aduh ini 5 menit aja, nggak pernah 5 menit tuh, pasti sampai subuh. Jangan, sedikit lagi, terusin, gitu. Itu yang disebut dengan mujahidun linafsihi. Forsir diri kita. Kalau saya itu suka lihatnya itu di teman-teman yang ini nih, yang lari, pelari, pesepeda itu katanya. Ya Ustadz kemarin kurang 2 kilo. Pengen banget belok. Udah depan rumah katanya, udah pengen belok. Saya terusin, kenapa diterusin? Karena kurang 2 kilo. Kalau ditanya capek, udah capek. Tapi karena target belum tercapai, dia kubur dulu kemana gitu. Dilihatnya itu speedonya itu sudah sampai 2 kilo sudah terpenuhi, target dia 15 hari itu, baru balik pulang. Sebenarnya capeknya sih nggak beda jauh ya. Cuman capek pertama itu kalau pulang males. Capek yang kedua itu disiplin. Disiplin. Banyak yang sudah membuktikan bahwa motivasi kalah dengan disiplin. Motivasi kalah sama disiplin. Itu yang ke-7. Yang ke-8, masih boleh nggak waktunya? Boleh, masih bisa. 8, an yakuna harison ala waktihi. Anda itu harus bisa kontrol waktu saja. Target-target apa namanya, schedule-nya diatur. Kan kita suka bikin kan, ada nggak yang biasanya itu bikin apa namanya daily activities itu, hari ini pagi ini ngapain ya gitu, poin-poin notes ya apa. Nah itu dia itu bagus, itu tanda orang soleh dan solehah, itu dia ngurus waktunya. Harisun ala wakti ya. Bahkan disebutkan di dalam salah satu kaidah itu, wal waktu huwal hayah. Waktu itu bagian dari kehidupan. Wa kullu syai'in yu'awwidu illal waqt. Semua segala sesuatu bisa kita ambil ulang kecuali waktu. Ya, uang habis bisa dicari lagi. Ya kan? Misalnya apa lagi tuh? Misalnya yang bisa diambil lagi ya. Resources bisa beli lagi kan? Ya kan? Tapi kalau waktu bisa nggak? Tak bisa. 1 detik aja nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Makanya kata beliau, fastighlaluhu fit ta'ati, maka selalulah sibuk dalam ketaatan. Kalau orang sibuk dengan ketaatan, dia nggak sempat maksiat. Cirinya orang maksiat itu banyak waktu luang. Kita kan kadang-kadang buru-buru ngerjain tugas supaya ada waktu luang ya. Begitu waktu luangnya datang ya, suka melakukan hal-hal yang lain. Coba disiplin dengan baik. Oh, Masya Allah. Itu ayatnya, hadisnya banyak sekali. Ya, tapi ya untuk ini kita anggap aja ini apa, survei dulu aja ya, 1, 2, 3 sampai 10, nanti kapan-kapan kita breakdown satu-satu. Biasanya nih setiap 1-2 poin itu satu sesi 30 menitan kalau mau dibahas mendalam. Yang berikutnya yang 9, sifat orang soleh, an yakuna munazzaman fi syu'unihi, urusan-urusannya tertata dengan baik, bisa dilihat dari kamarnya rapi apa enggak. Nah itu aja, rumahnya berantakan enggak, barang-barangnya terus susun rapi enggak. Misalnya saya tanya, stok sabun di mana? Ada raknya, ya kan? Peralatan bengkel ada di mana? Bukan kamar tidur. Perangkat bengkel dia di garasi, gitu kan? Nah, gitu. Sekopnya di mana untuk beresin depan? Ada di gantung sana. Itu dia kira-kira gambaran orang soleh dan solehah itu. Masya Allah, rumahnya tertata rapi, ya, dan kemudian teratur urusannya, tahu semua. Ya, rumah ini di bawah kendalinya. Nanti kalau dia jadi Pak RT, satu RT itu jadi baik. Karena Pak RT-nya udah bagus kan. Begitu orang datang ke rumah Pak RT, bingung, ini kayak corporate office itu. Rapi banget. Ada apa kata Pak RT? Mau ngurus ini Pak, surat-surat. Oh ya di situ sudah ada. Tinggal di-download aja, isi form, besok saya antar ke rumah. Kaget dia kan. Di kantor aja enggak gitu. Kok bisa dia begini? Kalau dia jadi Pak RW, satu RW itu bagus. Bayangkan kalau dia jadi pemimpin yang seperti ini. Ya, nggak main-main, mejanya rapi dan sebagainya. Tapi saya ngomong begini, meja saya berantakan, serius. Karena buku-buku itu silih berganti datang kan, nyiapin bahan, nurunin buku. Belum selesai dinaikin lagi, udah turun yang lain. Akhirnya kalah cepat. Yang turun sama yang naik. Makanya kalau soal malam tuh kadang ngantuk-ngantuk sambil menjem tuh, balikin buku. Alhamdulillah, hafal saya, ini buku ini di sini, ini buku ini di sini. Kalau saya lagi malas, numpuk. Kalau kata istri, kalau sudah lagi numpuk itu pasti jadwalnya lagi banyak, betul. Tapi ya saya malu juga. Tapi kalaupun belum, saya tetap harus sampaikan bahwa saya belum nomor 9. Nomor 10, yang terakhir, an yakuna nafi'an li ghairihi.
bermanfaat untuk orang lain. Anda nggak bisa bermanfaat untuk orang lain kalau 9 sebelumnya belum beres, nggak bisa. Jangan mimpi, ya saya mau bermanfaat untuk orang lain. Kata Nabi SAW kan, khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang paling bagus di antara kalian, yang paling banyak manfaatnya buat orang banyak. Ternyata itu bukan step one, itu step 10. Yang ke-10, gak usah mimpi bisa bantu orang lain kalau urusan sendiri belum, waktunya belum terurus, dan belum keras kepada diri sendiri. Hei kamu jangan ngantuk, masih banyak kerjaan. Ngomong gitu. Hei kaki jangan ngambek mau pulang, sedikit lagi digawes. Ya, semua aktivitas kita itu cuma contoh saja. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, 10 poin penting untuk supaya kita jadi orang yang soleh dan soleha. Filenya ada, minta sama panitia, boleh dibagi-bagi, boleh, 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 boleh. Kalau ada yang salah atau apa keliru, tandain, kasih tahu ke saya biar saya koreksi. Insyaallah begitu ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agung atas materinya. Silakan kepada brother dan sister yang ingin bertanya, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Untuk sister ada pertanyaan? Oh iya. Oh iya, 1 sampai 10 boleh bertanya, tapi kesempatan hanya 2 kali aja. Ya, silakan untuk brother-brother yang ingin bertanya. Oke, baik Rehan aja Ustadz yang nanya Ustadz. Satu Ustadz. Ustadz, apakah boleh untuk memacu kita memiliki sifat yang soleh tadi, kita apa ya, hampir sama seperti nazar gitu Ustadz. Ya, misalkan kalau saya hari ini nggak tahajud, saya sedekah 100.000 misalkan seperti itu misalkan. Dan seperti itu, apakah itu boleh Ustadz? Apa Ya, dan niatnya tuh bagaimana kalau misalkan baik, boleh baik, yang seharusnya? Terima baik. kasih. Jadi begini nih, saya agak-agak sedikit keluar dari kebiasaannya. Jadi begini, para ulama ahli fikih ya, paling tidak dari 3 mazhab, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Enggak 4, berarti Maliki juga. Karena di dalam kitab mereka disebutkan bahwa nazar itu adalah ibadahnya orang malas. Jadi jangan. Karena nazar itu di dalam fikih disebut hutang. Khawatirnya memberatkan. Misalnya, enggak sholat malam 100.000. Pas enggak sholat malam, tapi enggak ada duit. Ngutang jadinya kan. Takutnya pinjol. Nah, enggak, maksudnya jadi repot. Besok bagaimana? Harus cabut kan? Besok malam kan sholat malam lagi. Nah, jadi jangan. Ahsannya kalau kita mau memacu diri itu cukup kita azam saja. Jadi jangan nazar. Karena nazar itu statusnya seperti hutang. Ya, kalau tidak ditunaikan, dia meninggal, ahli warisnya yang tertanggung. Harus melunasi. Ya, jadi usahakan jangan nazar. Memang nazar itu bagian dari Islam, bagian dari aturan Islam, tapi sangat jarang dipakai para ulama. Sangat jarang dipakai para ulama. Ulama lebih senang kita mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya begini, sholat malam lah malam ini. Tapi misalnya, aduh, sholat malam ini cuma dapat sekian rakaat misalnya. Ya udah nanti pergi ke masjid, sedekah. Jadi jangan dibatas-batasin, ya lihat aja sedekah adanya berapa gitu ya. Bagusnya sesuai dengan kadar yang kita inginkan gitu. Jadi jangan dinazarkan. Jangan dinazarkan. Bahaya dinazarkan itu saya tidak merekomendasikan karena ulama juga sangat kurang setuju dengan nazar-nazar. Walaupun itu ada dalam Islam boleh. Ya, biasanya untuk memperkuat saja. Allah alam. Baik. Satu pertanyaan lagi, silakan kepada sister and brother. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Ustaz. Dulu kan di Ottoman Empire itu Hmm. ilmu pengetahuan teknologi ngumpul di situ ya, Iya. di Ottoman Empire. Iya. Tapi makin ke sini makin hilang Ustaz di negeri-negeri Islam ya khususnya, negeri-negeri Muslim. Iya. Itu kenapa Ustaz ya? Waduh, ini pertanyaan. Malah ngumpul di negara-negara barat gitu ilmu Iya. dan teknologi. Baik. Syukur Ustaz. Afan. Jadi begini, ini babnya ini adalah transfer knowledge ya. Banyak ya, ada beberapa bukunya ini. Apa namanya? Jadi begini, Islam itu dulu ketika berkembang, termasuk yang bisa mengumpulkan akumulasi ilmu pengetahuan Barat dan Timur. Khususnya waktu itu puncaknya di Baghdad ketika ada yang namanya apa namanya Baitul Hikmah, kumpul di situ semua. Jadi yang dari Cina, dari India, dari Baratnya dikumpulkan di situ, ditranslate ke bahasa Arab. Tapi kita tahu kita menghadapi kemunduran ketika ada perpecahan lah katakanlah begitu. Ada kelompok Syiah yang kemudian menimbulkan perpecahan selanjutnya.
Sehingga kemudian salah satu dampaknya itu adalah akhirnya Baghdad itu tidak dipimpin oleh khalifah yang muslim gitu. Tidak dipimpin oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka datanglah Mongol, hancur. Mongol itu termasuk dapat bocoran lah ibaratnya gitu, gimana cara menyerang Baghdad. Nah, ketika Baghdad hancur, maka repositori tempat penyimpanan ilmu kita ini, dulu kan belum ada HP, belum ada superkomputer, jadi nggak bisa disimpan kecuali dalam kertas. Dan itu dibakar dalam jumlah banyak, ratusan ribu bahkan jutaan manuskrip hancur semua. Sebagian ada yang bisa berhasil diselamatkan. Ya, dipindahkan ke tempat lain. Ada yang ke Damaskus, ada yang ke Turki. Waktu itu belum ada Turki Utsmani. Nah, di zaman Turki Utsmani ini singkatnya, di zaman Turki Utsmani itu sebelum Turki Utsmani itu ada namanya perang salib. Jadi kita sempat 2 kali kehabisan hasil riset para ulama yang begitu panjang itu. Pertama perang salib, kemudian Baghdad hancur, kemudian terjadi lagi perang salib yang kedua. Nah, sebagian itu disimpan dibawa ke Turki Utsmani. Jadi yang dibawa ke Turki Utsmani itu walaupun kelihatan banyak, itu sebenarnya sudah sangat kecil dibandingkan hasanah yang kita miliki. Nah, yang dibawa ini lari ke Eropa, itu yang awal-awal ketika Andalusia runtuh juga itu ada juga itu ilmu pengetahuan. Jadi sebagian yang dibawa dari Baghdad ini bahkan dibeli oleh para sultan yang ada di barat sana, yang ada di Andalusia, di Spanyol, simpan sana. Tapi ternyata mereka juga jatuh kan. 1492 mereka jatuh. Kalau Mongol itu kan 1200. Jatuh, diambil juga. Nah, semua ini kemudian ditranslate kembali ke bahasa-bahasa Eropa, khususnya bahasa Latin, oleh biarawan-biarawan yang dulu belajar bahasa Arab di kampus-kampus kaum muslimin. Nah, jadi mereka mereverse. Nah, setelah mereverse, mereka karena niatnya itu bukan untuk preservasi ilmu, tapi untuk advantage, untuk keunggulan, maka yang aslinya dibuang, dibakar. Jadi yang tertinggal adalah yang Latin dan kemudian diterjemahkan masa Renaissance ke bahasa Jerman, ke bahasa Inggris dan seterusnya. Makanya mereka bisa maju cepat gitu. Jadi putus. Jadi yang ada di Turki Utsmani itu sudah mungkin tidak lebih dari 10%. Nah, ada bukunya itu Profesor Dr. Mahdi Al-Kosten namanya. Orang Irak kalau tidak salah namanya. Mahdi Al-Kosten itu ada bukunya judulnya Perkembangan Sumbangsi Ilmu Pengetahuan Muslim untuk perkembangan Eropa. Nah, itu beliau menceritakan itu. Bagaimana kita unggul, kemudian jatuh, itu prosesnya ada di situ. Bukunya agak tebal, kira-kira 300-an halaman. Kalau nggak salah, sebentar saya coba cek ya. Nah gitu kira-kira pertanyaan. Oh, ini di luar ini nih, di luar spek nih. Di luar spek nih. Bentar. Nggak apa-apa. Saya senang dengan pertanyaan itu, saya senang. Artinya itu sesuatu yang memang juga saya tekuni. Sebentar saya kasih judul bukunya ya. Mahdi Al-Kosten. Saya pernah tuliskan ininya. Saya punya bukunya di rumah, jadi Al-Kosten kalau nggak salah. Al-Kosten gitu tulisannya gitu. Apa ya judulnya? Kemudian ketemu. Ya nggak ketemu, nantilah. Setelah selesai saya carikan. Ada lagi? Boleh. Ya. Kita sampai 13.15, masih ada 2 menit nih. Terakhir, adakah yang ingin bertanya rekan-rekan? Bonus. Tadi Ustadz sudah banyak memberikan bonus, sekarang MC ngasih bonus deh. Ada satu pertanyaan lagi, silakan yang ingin bertanya, brother dan sister. Ya, sepertinya tidak ada, Ustadz. Boleh Ustadz untuk memberikan kata-kata penutupnya gitu, Ustadz. Closing statement, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian ya. Sekian menit tadi. Tidak apa-apa. Memang banyak poin yang masih belum dibereskan, nanti kita suatu saat bisa cari waktu untuk membereskannya. Tetapi sebagai penutup, bahwa soleh dan solehah itu proses. Proses yang panjang. Bahkan bisa jadi madal hayah sampai meninggal. Jadi jangan berhenti berproses, dan tidak ada yang perfect. Tidak ada yang perfect di antara kita ini. Jadi nggak usah perfeksionis, itu menurut saya membebankan. Kecuali Anda lagi penelitian, itu pun nggak harus juga. Jadi tidak usah perfect. Ya, yang penting terus bergerak, terus memperbaiki. Ada 10 kriteria tadi, tinggal di skor aja sendiri-sendiri. Oh, di sini ya, skor diri sendiri aja. 1, saya di sini baru 2 dari 10 misalnya gitu. Nah, udah tingkatkan yang belum-belum ini. Berproses terus sampai meninggal dunia insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena tercatat sebagai orang yang sedang memperbaiki diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang tadi tidak melakukan apa-apa. Nah, tidak mungkin semua itu selesai dalam waktu 1 malam, jelas. Ya, bahkan perlu waktu, dan bisa jadi nanti
kita baru sempurnanya ya mungkin ya menjelang meninggal dunia mudah-mudahan gitu ya. Atau kalau tidak nanti disempurnakan Allah di surga. Insyaallah. Itu saja dari saya mungkin closing statementnya, berproseslah menjadi soleh dan soleha, mudah-mudahan Allah ridhoi insyaallah. Syukron, terima kasih kepada Ustadz Agung Waspodo atas materinya, yakni soleh, soleha itu wajib, kita tambahkan judulnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada brother and sister yang telah hadir pada kesempatan kali ini di kajian yang diadakan oleh Roisin Dasarta. Besok kita akan adakan kembali di sini insya Allah. Dan kami mohon untuk rekan-rekan baik sister dan brother untuk mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.